Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo Sobat ASN, saya Laade sebagai peserta Latsar CPNS 2022, formasi jabatan ahli pertama penghulu. Saya ditugaskan di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara, tepatnya di KUA Kecamatan Ratatotok. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar materi manajemen ASN, yaitu alur perekrutan PNS. Fasilitator kami pada materi kali ini yaitu Bapak Sudirman Yahya, Sarjana Ekonomi, Magister Administrasi Pemerintahan. Dalam alur perekrutan PNS diawali dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan, di mana setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selanjutnya dilakukan pengadaan, di mana setiap instansi pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Setiap instansi pemerintah akan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat, dan tentunya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang PNS. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Untuk peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon PNS, ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya, calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan, yaitu lulus pendidikan dan pelatihan dan sehat jasmani maupun rohani. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana peran PNS untuk menjalankan kedudukannya, di mana PNS berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. PNS memiliki hak dan kewajiban, di mana PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. PNS memiliki kewajiban yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika menjadi PNS, kita juga mengenal istilah promosi, di mana promosi merupakan perpindahan jabatan yang lebih rendah menuju jabatan yang lebih tinggi. Berbanding terbalik dengan demosi yang dimana perpindahan jabatan dari satu jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah. Hal ini mungkin berkaitan dengan disiplin dari PNS. Selanjutnya, bila PNS
memberikan kinerja terbaik, tentu akan diberikan penghargaan. Dalam menjalankan tugas kerjanya, tentu PNS diikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai disiplin PNS, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. PNS wajib mematuhi disiplin PNS, dan apabila terdapat pelanggaran, maka akan dijatuhi hukuman yang lebih lanjut diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin PNS berpengaruh terhadap pengembangan karir, khususnya dalam pangkat dan jabatan, sebab PNS memiliki penilaian kinerja. Selanjutnya, PNS memiliki ketentuan usia pensiun, di mana 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. PNS juga diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu mencapai batas usia pensiun, terjadinya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.